Tapi sekarang dengan semakin canggih, dunia semakin modern, saya pikir ini juga memudahkan tapi juga membuat kita tidak bersusah-susah untuk kita tidak proses dengan sebuah perjuangan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa dalam pelayanan dan semua ini adalah rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Bahwa kita tidak ada di rumah kita masing-masing, tapi kita juga ada dalam setiap perjumpaan pelayanan. Kami dari Petra Balfai ada di Jemaat Immanuel Baumata. Kita juga bersyukur kepada Tuhan oleh karena semua kita masih ada dalam sukacita, sehat dan selamat yang daripada Tuhan. Meskipun banyak sekali pergumulan hidup, pergumulan kita di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan. Tapi Tuhan yang menolong kita sampai hari ini. Dan kita bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan ibadah bersama di tempat ini. Kita akan dituntun dengan tema beri diri untuk diproses Tuhan. Tema renungan kita untuk minggu ini, beri diri untuk diproses Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita tentu kita punya kerinduan, bahwa kita akan mencapai sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Semua kita punya kerinduan bahwa kita akan mencapai sebuah masa depan yang baik. Dalam sebuah perjuangan, pergumulan, pekerjaan, sebuah usaha, kita juga punya kerinduan yang besar bagaimana kita dapat menikmati hasil yang baik. Tidak ada yang merindukan untuk menuai atau mendapatkan hasil yang tidak baik, hasil yang rusak. Tetapi semua kita merindukan sebuah kehidupan yang baik. Dan sebuah kehidupan yang baik, hasil yang baik itu akan melalui sebuah pergumulan panjang. Sebuah pergumulan yang panjang. Akan dilewati dengan sebuah proses. Tidak ada hasil yang baik tanpa sebuah proses. Kita sering mengatakan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Proses yang baik akan menghasilkan juga hasil yang baik. Proses yang baik akan berujung pada kehidupan yang baik, hasil yang baik. Dan hidup yang lebih baik tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi secara instan. Kadang kita lebih suka kepada hal yang instan. Tetapi kehidupan yang baik untuk memperoleh hasil yang baik itu tidak terjadi secara instan. Melainkan berproses melalui berbagai pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Ada suka dan duka. Ada tangis dan air mata. Ada berbagai pergumulan yang kita lewati. Ada proses-proses yang kita lewati bersama. Mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam hidup. Kita dibentuk dengan berbagai-bagai pengalaman di dalam kehidupan kita. Kita belajar hari ini dari seorang tukang periuk. Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi dan belajar dari pekerjaan seorang tukang periuk. Sambil melihat proses pekerjaan tukang periuk itu sendiri. Secara dekat, langsung ada di tempat itu. Yeremia diutus untuk belajar bagaimana proses
dari seorang pekerja tukang periuk itu sendiri. Apakah gampang? Apakah mudah? Apakah itu terjadi hasilnya secara instan? Atau membutuhkan proses-proses yang panjang, proses yang sulit, proses yang rumit, bahkan berbagai resiko pun. Yeremia diutus langsung untuk belajar dari tukang periuk itu. Belajar yang dialami Yeremia adalah melihat proses dan juga sambil mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan kepada Yeremia bahkan dalam proses itu sendiri. Bahwa ada hal yang penting dari pelajaran pekerjaan tukang periuk yang perlu untuk diperhatikan. Yaitu apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu menjadi rusak. Bejana yang dibuat itu apabila rusak, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu menghancurkannya kembali. Menghancurkannya kembali. Sebuah proses yang tidak mudah. Dihancurkan kembali. Menjadi tanah liat lagi. Dan mengerjakannya kembali. Menjadi bejana-bejana yang lain. Butuh kesabaran. Butuh ketelitian. Butuh sebuah perjuangan yang tidak gampang, tidak mudah. Mengulang kembali pekerjaan adalah bagian dari proses pekerjaan tukang periuk. Kalau dia melihat bahwa bentuk awal itu tidak baik, seperti yang direncanakan, seperti yang diharapkan, akan dihancurkan kembali dan membentuk kembali, mengerjakan kembali dalam sebuah proses yang panjang untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Apa yang direncanakan. Dia tidak berserah begitu saja. Tapi terus dalam proses untuk menjadi sesuatu yang baik. Yang diharapkan, yang direncanakan. Butuh proses, butuh waktu. Butuh sebuah perjuangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tukang periuk juga punya otoritas. Dia berhak melakukan apa saja kepada tanah liat yang sedang ia pegang itu. Ia membentuk seperti apa? Entah dia membentuk periuk yang besar, dia membentuk tempat yang kecil, dia mau membuat lebih halus lagi. Semua itu ada di dalam tangannya. Dia mau bentuk seperti apa, dalam keadaan apa. Semua itu ada di tangan tukang periuk. Bahkan ia juga bisa membuang tanah-tanah liat ke tempat sampah. Dia melihat kalau tanah liat itu tidak baik. Tanah yang tidak berkualitas untuk menolong ia untuk membentuk sebuah bejana. Dia akan membuang tanah itu. Dan akan memilih tanah yang lebih baik dan yang berkualitas. Dia akan membentuk sebuah bejana yang baru. Melalui pelajaran dari tukang periuk ini, Tuhan juga mau mengatakan sesuatu kepadanya. Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada Yeremia. Bahwa Tuhan akan memberi pelajaran tentang kebaikan dan kebajikannya kepada umat Israel. Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kebajikannya kepada umat Tuhan. Bahwa Tuhan akan membentuk kembali umat Israel sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apabila bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, tukang periuk itu akan menghancurkannya dan membentuknya kembali menjadi bejana yang lebih baik lagi. Tuhan akan membentuk umat Israel menurut rencananya.
Tuhan di sini mengibaratkan dirinya sebagai tukang periuk. Dan manusia umat Israel adalah tanah liat yang akan dibentuk. Di dalam tangan Tuhan, umat Israel akan dibentuk kembali. Oleh karena keberdosaan, oleh karena kejahatan, mereka dibentuk kembali menjadi Israel yang baik. Mereka dibentuk kembali untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Mereka dibentuk, diproses kembali untuk menjadi bangsa yang baik, yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang akan memiliki sebuah masa depan yang baik. Dibentuk lagi di dalam dan melalui tangan Tuhan. Dihancurkan, tukang periuk menghancurkan kembali kalau tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan rencananya, dihancurkan kembali. Demikian pun umat Israel akan dibentuk kembali di dalam dan melalui tangan Tuhan. Tuhan bertindak kepada umat Israel. Tuhan juga bertindak dalam setiap kehidupan kita umat manusia. Seperti yang diperbuat oleh tukang periuk itu sendiri. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kaum Israel di tangan Tuhan. Ayat 6 mengatakan demikian. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan umat Israel. Tuhan juga yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dia yang akan membentuk lebih baik lagi umat Tuhan. Tapi juga Dia juga yang membentuk lebih baik lagi seluruh kehidupan kita. Kita harus siap. Hanya siap untuk dibentuk. Kita harus hanya siap untuk dibentuk. Tuhan mau bentuk kita seperti apa? Kita hanya siap untuk dibentuk. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memberi diri kepada Tuhan. Siap hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan rencangan Tuhan adalah rencangan yang penuh damai sejahtera. Tuhan tidak punya rancangan yang jahat. Karena itu ketika Dia siap membentuk setiap kehidupan manusia, umat Israel, Dia punya rencana yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap umat Tuhan. Tuhan memproses umat Israel dan kita semua melalui kehendak dan rencananya. Kadang-kadang Dia harus tegas, terkadang Dia juga harus keras untuk membentuk kehidupan umat Tuhan. Untuk membentuk kehidupan saudara dan saya. Tidak saja melalui kelembutan, tetapi Ia juga terkadang harus lewat cara yang keras, yang tegas. Dia bentuk kita untuk menjadi baru. Tuhan membentuk kita dengan cara apapun, tetapi tujuannya untuk kita menjadi hidup yang lebih baik lagi. Tuhan bertindak tegas dan keras terhadap pemberontakan dan dosa-dosa umat Israel. Umat Tuhan mengalami pemberontakan dan mereka punya dosa yang sangat besar. Karena Tuhan bertindak dengan tegas dan keras supaya umat itu bisa dibaharui kembali. Kembali sadar dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Dan Tuhan membentuk mereka menjadi Israel yang baru. Kehidupan umat Tuhan akan jauh lebih baik. Setiap hidup kita yang dibentuk, diproses di dalam dan melalui tangan Tuhan, hidup kita akan semakin hari semakin lebih baik lagi. Tapi kalau kita ikut kita mau sendiri, tidak akan lebih baik, tetapi akan menjadi sulit. Kalau kita pakai kita punya kehendak sendiri, kalau kita semakin hari semakin memberontak kepada Tuhan, ketika Tuhan mau memproses kehidupan ini, kita tidak akan menjadi lebih baik. Tapi justru kehidupan kita akan menjadi hancur. Dan Tuhan memproses kehidupan kita. Di dalam tangannya kita akan hidup kita semakin hari
akan semakin baik. Karena itu sebagai umat beriman, apapun keadaan yang kita hadapi, semua itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Tidak ada yang tidak baik di dalam tangan Tuhan. Semua itu baik. Terkadang kita hanya melihat dari sisi yang tidak baik. Tapi semua yang ada di dalam dan melalui tangan Tuhan, semua itu baik adanya bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perayaan bulan pendidikan ini, apa yang hendak kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Bahwa Yeremia diminta pergi ke tukang periuk untuk belajar. Belajar setiap hal yang baik. Belajar untuk setiap proses yang baik. Bahwa setiap hal yang baik itu harus melalui sebuah proses. Bukan siap jadi. Bukan sesuatu yang instan, tidak ada. Sesuatu yang baik, yang indah, yang bagus, itu harus melalui sebuah proses. Yeremia diutus ke dalam kehidupan tukang periuk, pergi dan belajar setiap hal yang baik di sana. Belajar itu hal yang penting dan sangat berguna. Setiap hari, setiap waktu kita diberi kesempatan untuk belajar. Selama kita masih hidup, selama kita hidup, kita terus belajar. Belajar untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Selama kita hidup, kita terus belajar. Bagaimana untuk kita bisa mengerti sesuatu lebih baik lagi. Kita belajar untuk kita melihat sesuatu yang lebih baru lagi. Kita belajar untuk menjadi lebih bijak. Kita belajar untuk menjadi lebih pintar. Kita belajar untuk lebih berhikmat. Semakin hari kita belajar, setiap saat kita belajar, kita juga akan mengenal segala sesuatu yang baik. Dan kita juga akan melakukan segala hal yang baik. Kan kita belajar untuk kita mengerti. Dan kita melakukan hal-hal yang baik. Saudara dan saya, kita punya harapan yang besar. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, kita juga punya cita-cita yang besar. Kita punya mimpi yang besar. Tidak ada yang hidup tanpa cita-cita. Tidak ada yang orang yang hidup tetapi tidak punya harapan. Tidak punya mimpi untuk sebuah masa depan. Semua kita punya mimpi yang besar untuk sebuah masa depan. Hidup lebih baik lagi. Pendidikan anak-anak kita lebih baik lagi. Generasi-generasi baru akan lebih baik lagi. Orang tua biasa bilang, kami ini tamat SD saja. Kami hanya bisa masuk di sawah. Tapi kami punya kerinduan. Anak-anak harus lebih dari kami. Sekolah lebih dari kami. Ada yang orang tua S1 punya kerinduan. Anak-anak kesempatan belajar lebih baik. Kalau bisa kamu menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari kami orang tua. Itu banyak harapan. Anak-anak harus seperti apa? Dan anak-anak pun punya cita-cita yang besar. Tidak ada yang tidak. Dan untuk mencapai semua harapan ini, kita harus siap juga diproses. Kita belajar, juga kita siap untuk diproses. Kita punya cita-cita yang besar. Bagaimana untuk mencapainya? Kita juga siap untuk diproses. Untuk mencapai semua itu. Bahwa proses yang baik akan punya hasil yang baik. Dan proses itu tidak selamanya yang baik. Yang gampang-gampang saja. Tapi juga harus melalui pergumulan-pergumulan yang besar. Untuk mencapai sesuatu yang baik, kita juga harus melewati kesukaran, kesulitan. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kekurangan. Hampir kita stres, hampir kita mengatakan bahwa sudah tidak bisa lagi.
Banyak pergumulan kita jalani. Proses demi proses kadang membuat kita tidak berdaya lagi. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan membentuk kita. Beri diri untuk diproses oleh Tuhan. Semua yang menjadi harapan kita, beri diri kita untuk diproses oleh Tuhan. Tentu saja Tuhan akan membuat kita lebih baik lagi. Karena itu kita berproses yang baik. Mengikuti jalan yang baik. Yeremia Tuhan bilang pergi belajar. Tapi juga dengar tentang kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perkatakan, dengar itu juga. Belajar di tukang periuk. Tapi juga dengar tentang apa yang Tuhan akan sampaikan. Ya. Sambil kita belajar, kita berserah kepada Tuhan. Dan kita mau mendengar apa yang Tuhan mau buat untuk kita semua. Dan untuk menjadi baik, kita juga harus mendengarkan suara Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya juga harus kita lewati. Proses yang baik akan punya hasil yang baik. Ada yang memilih proses yang gampang. Ya. Ada yang lebih memilih yang cepat saji, yang cepat jadi. Ada yang memilih secara instan, cari yang gampang. Dan ini juga tantangan bagi kita semua. Ada yang tidak mau melewati kesukaran, kesulitan. Tidak bersabar dalam sebuah proses. Tidak mau berjuang secara baik melalui sebuah proses. Tapi ada yang mau untuk lebih cepat. Mencari yang gampang-gampang saja. Dan pada akhirnya hasilnya tidak akan menyenangkan. Dan hasilnya juga tidak berkualitas. Ada banyak juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, Bapak Mama, lebih banyak sekali memang ini kemajuan teknologi. Ya. Dulu kita pergi sekolah, di tas itu ada lidi banyak ya. Kita buat dari bambu, kita ikat 10-10 menjadi 100. Pergi dan guru periksa siapa yang bawa lidi lengkap hari ini. Kita hitung matematika lewat itu. Tapi sekarang dengan semakin canggih, dunia semakin modern, saya pikir ini juga memudahkan tapi juga membuat kita tidak bersusah-susah untuk kita tidak proses dengan sebuah perjuangan. Kadang-kadang 2 kali 1 juga kita cari di Google ya. Gitu. Padahal hanya bisa pikir dan dapat. Semua tanya di Om Google. Kita pergi belanja 20.000. Sebenarnya belanja 5.000 kembali 15. Tapi kita bergantung dengan kalkulator. Hanya baru angka yang kecil. Karena kita tidak memulai dari sesuatu. Kita mau cari yang instan. Ya. Yang gampang cepat ya. Tapi ini juga saya bilang tadi teknologi. Tapi kadang-kadang membuat kita juga hanya harap gampang. Kalau segala sesuatu ini berakhir. Kita tidak akan menjadi lebih baik lagi ya. Kita berproses juga dalam kesukaran dan kesulitan ya. Supaya semua dalam segala keadaan kita juga belajar untuk melihat dan kita memulai segala proses kehidupan kita ya. Ada banyak proses yang menolong kita dalam kehidupan. Ada yang tidak kerja tugas di sekolah tapi mau harap gampang dengan teman. Ada yang tidak belajar dengan waktu belajar yang baik, yang sudah ditentukan. Tetapi mau untuk lulus. Kalau tidak kasih lulus, tidak kasih nilai yang baik, maka terjadi ya kerusuhan dan kerusakan. Ya. Ada yang pamit orang tua jam 7, tapi tidak sampai di sekolah. Ya, ada banyak proses yang harus kita belajar lagi. Juga dari tukang periuk itu sendiri. Bahwa semua yang baik harus kita belajar. Kita memulai meskipun ada suka duka. Dan proses itu juga dimulai dari dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Kita memulai dengan hal-hal yang baik. Mulai dari kelompok yang paling kecil. Mulai dari lingkungan yang paling kecil. Kita belajar untuk mengenal segala sesuatu yang baik.
Ada banyak hal juga kita bisa belajar dari dalam kehidupan keluarga. Tapi ada banyak orang juga yang tidak mau belajar dari kehidupan rumah tangga. Ada banyak sekali pergumulan. Sehingga kita tidak mencapai sesuatu yang baik. Mari kita belajar berproses yang baik. Tidak saja di dunia pendidikan, tapi dalam segenap kehidupan kita. Untuk membangun kehidupan yang lebih baik, kita juga siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Mungkin ada kesukaran, ada kesulitan. Mungkin ada sakit, penyakit, dan berbagai penderitaan. Tuhan sedang memproses kita untuk lebih baik. Lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita terus ada dengan setiap pengakuan kita. Hanya Tuhan segala-galanya. Kita berproses dalam dunia pekerjaan. Seorang petani, musim seperti ini, dia akan menuai dengan sukacita. Karena dia berproses dengan baik. Di kebun dia bekerja. Di sawah dia bekerja. Setiap waktu dia bekerja dan berjuang. Dia akan memperoleh hasil yang baik. Kita bekerja, kita berproses. Dalam dunia pekerjaan kita. Ada yang hanya mau kedudukannya yang enak. Tetapi tidak berproses dari awal. Karena itu ada juga yang tidak berkualitas. Di dalam kehidupan ini. Di dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan. Ada juga yang tidak berkualitas. Mari kita belajar. Kita berproses dengan baik. Sambil kita mendengarkan suara Tuhan. Mendengar apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua kita belajar dengan baik. Kita mendengarkan apa yang Tuhan mau bagi kita. Dan kita siap melakukan semua yang baik. Tuhan akan memberikan bagi kita. Generasi-generasi muda yang baik. Generasi-generasi baru yang baik. Tuhan akan bentuk di dalam tangan Tuhan. Dan akan mencapai masa depan yang penuh sukacita. Semua kehidupan keluarga kita. Apa yang kita lakukan. Mari kita memulai itu. Dengan proses yang baik. Siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan semua yang terbaik. Kita akan menikmati masa depan yang penuh sukacita. Apa yang kita harapkan, Tuhan sendiri akan menolong kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.